Amin. Terima kasih Pak Yai. Sehat-sehat Pak Yai. Alhamdulillah, baik. Jadi Pak Yai melapor dulu nih. Jadi ini peserta kata dari mayoritas SPPG Pak Yai. Ini Hmm, reguler untuk UMK dan SPPG. Jadi pelatihan yang 2 hari untuk materi konsep halal haram, kemudian terkait dengan fatwa, nanti disampaikan oleh Pak Yai Miftahul Huda. Waktunya mohon maaf Pak Yai sampai dengan pukul 12. Nanti pelaksanaannya akan dipandu di moderator oleh Ibu Rifa. Assalamualaikum Ibu Rifa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep, Pak Yai. Alhamdulillah. Lanjut juga Ibu Rifa, Bapak Ibu sekalian. Eh, Peserta semua. Jadi materi ini nanti sangat terkait dengan ini ya tentang halal haram. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya related dengan nanti pada tadi materi dari BPJPH mungkin ada pertanyaan sebetulnya bisa disampaikan di materi kali ini dengan Pak Yai. Memperkenalkan Pak Yai Miftahul Huda adalah salah satu dari anggota Komisi Fatwa MUI dan beliau adalah Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Bapak Ibu, jadi nanti akan banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Yai dan mohon disimak sebaik-baiknya karena ini adalah menjadi pengetahuan dasar ya yang akan Bapak Ibu pasti gunakan ya terkait dengan sebagai tugas penilaian halal. Ya, jadi ini akan memberikan pondasi pengetahuan yang sangat baik bagi Bapak Ibu yang nanti akan bertugas sebagai penyelia halal. Eh, Waktu dan layar bisa dimulai kepada Ibu Rafa. Pak Yai, terima kasih atas Oke, kesiapannya. Waktu dan layar oke. dipersilahkan Ibu Rifa. Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bapak Ibu semuanya, wabarakatuh. para peserta penyelia halal UMK reguler ini di batch ke-29, selamat datang. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik Bapak Ibu semuanya telah hadir bersama kita Bapak Kiai Miftahul Huda. Hari ini Bapak Ibu tentu akan lebih challenging lagi karena narasumber eh, ini ya Bapak Miftahul Huda, Bapak Kiai Miftahul Huda ini akan menjabarkan secara penuh nanti sampai jam 12 membahas tentang isu-isu fatwa halal haram. Nanti juga Bapak Ibu dikenalkan dengan beberapa definisi-definisi keislaman ya, istilah-istilah fikih. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin memberikan sebuah pertanyaan, nanti boleh di akhir ya Bapak Ibu ya, mungkin di 20 menit atau 30 menit sebelum selesai. Tahu saja nanti Pak Yai mau sistemnya bagaimana diskusi atau bagaimana saya serahkan kepada Pak Yai ya. Baik, Pak Im Huda, saya berikan waktu dan layarnya untuk Bapak. Terima kasih, Bapak. Yuk. Terima kasih, Mbak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, Mbak Rifa, Pak Usep, dan kawan-kawan di Halal Institute yang kesekian kali memfasilitasi saya untuk bersilaturahim dan berdiskusi dengan bapak-bapak yang selalu baru ya, setiap pelatihan ya. Uh, ini adalah penyelia halal di STBG ya, Mbak Rifa ya. Eh, Tema yang akan kita diskusikan yaitu terkait dengan konsep halal dan haram, kemudian fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk halal atau terkait dengan standar produk halal. Sebelum saya eh, melanjutkan, ada pertanyaan pemancing di pancingan di pertemuan kali ini.
sebagai pemantik untuk kita diskusi supaya perjalanannya tidak monoton. Saya menyampaikan, Bapak Ibu mendengar itu akan menjemukan ya. Nanti yang aktif akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari panitia. Baik, saya mulai, Bapak Ibu. Bisa langsung raise hand nanti ya, raise hand atau langsung open mic. Eh, Sebenarnya halal dan haram itu merujuk kemana ya? Dasarnya itu apa? Izin Pak, kalau boleh menjawab. Silakan, ya lanjut, silakan. Kalau halal dan haram kan sebagai umat Islam kita kan hidupnya way of life-nya kan Al-Quran Pak. Jadi dasarnya sih kalau saya sih ya Al-Quran. Di situ kan jelas apa yang boleh, apa yang tidak. Demikian Pak, Hmm, terima kasih. Al-Quran, oke. Pak siapa tadi? Perkenalkan Pak, saya Pak Adit dari Kota Kendari. Okta Kendari, Al-Quran dan hadis. Sebenarnya di dalam konsep ayat Al-Quran dan hadis itu banyakkan mana yang menunjukkan kepada hukum halal atau kepada haram? Eh, Kalau izin Pak, Silakan. kalau yang selama ini eh, istilahnya mendengar kajian, terus juga membaca Al-Quran, memang yang kebanyakan itu larangan, 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 haram, 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 supaya kita tuh selamat hidup di dunia untuk menuju ke akhirat Hmm, nanti. Saya rasa sih begitu Pak, lebih banyak. Karena memang kan pada dasarnya manusia ini kan hawa nafsunya besar, susah diatur toh. Jadi lebih banyak larangan, larangan, larangan. Begitu Pak. Izin Pak. Demikian. Makasih Pak. Jadi mayoritas haram berarti ya. Iya Pak, mayoritas banyak larangan, banyak Oke, haramnya. silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Idham Khalid, silakan. Merujuk dari hukum fikih itu hukum asal dari sesuatu itu semuanya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Hmm, Kalau itu saya itu seperti itu, Pak. kaidah fikih ya, Pak Idham Kaidah ya. fikih, Pak. Kaidah Ah, fikih. bisa Nah, bahasa Arabnya nggak, Mas Ilham? gimana, Pak? Ada ibarat bahasa Arab yang dihafal nggak? Ibarah bahasa Arabnya tidak hafal, Pak. Tapi Oke, oke. dulu pernah belajar fikih. Ada dua pendapat di sini, Pak Idham, bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah atau halal untuk dikonsumsi, kecuali ada dalil. Ah, sementara Pak siapa tadi? Yang pertama, Pak Adit itu menyampaikan bahwa yang banyak itu adalah haram. Karena supaya kita lurus ya, supaya kita tidak mengkonsumsi yang haram. Ada yang menengahi nggak? Atau ada pendapat yang lain? Ayo boleh Bapak Ibu silahkan raise hand, angkat tangannya atau boleh kolom chat deh, nanti saya bacain. Oke. Eh, ada ada beberapa kaedah ya hukum asal. Tadi salah satunya adalah disampaikan oleh Mas Idham bahwa al aslu fil asya. Pak Roni silakan. Silakan Pak Roni. Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih Pak Kiai Hmm. terkait dengan ya fatwa-fatwa ini kan. Nah, terkadang gini eh, di dalam penyembelihan hewan kita kan ya contoh kami di SPPG Semitau Kapuasulu Kalimantan Barat ini kan. Dan terkadang kan beli bahan Pak. Bahan ini kan terkadang kita kalau dari satu sumber contohnya dia kosong kita pindah ke sumber yang lain memang secara license mereka mengantongi apa nama label halal. Nah, apakah di dalam penentuan penyembelihan bahan itu sebenarnya kriteria yang sangat mempengaruhinya itu seperti apa Pak Kiai Haji?
Mohon Hmm, bantuan atau arahan dan kejelasannya karena kami terkait dengan ini kan apalagi kita beli dalam skala misalnya satu hari itu 100 sampai 200-an kilo kan untuk yang oke. bagikan ke pemanfaat. Pak Roni sudah aktif di SPBG? Alhamdulillah sudah Pak, sudah jalan di Sudah berapa bulan bulan? ini 3 bulan Pak. 3 bulan ya. Sebagai apa di SPBG? Ya, kita sebagai mitra Pak. Oh, mitra. Berarti supplier ya? Ya, terkadang kita ada bantu supplier juga nyarikan bahan Pak. Oke. Bukankah SPBG itu sudah dikasih apa? Daftar pemasok bahan Ya, sudah sih Pak. Makanya itu yang terkadang ingin kita tanyakan sama BGN caranya ya? Pak. Jadi ada berapa supplier ini Siap, yang siap. Betul Pak Haji, betul. ya berarti dia pertanyaannya apakah boleh SPBG itu mendapatkan pasokan dari luar list yang diserahkan oleh BGN? Secara list dia memang sudah masuk dalam list sih, Pak. Hmm, Bahkan terkadang eh, apa namanya label tadi Pak ya label halalnya emang sudah ada sih Pak. hmm, oke oke. Baik, kita sebelum masuk ke situ Pak Roni, Oh, siap tadi siap. ada pertanyaan yang mendasar. Sebenarnya halal haram, tadi sudah diawali oleh Pak Adit bahwa hal haram itu adalah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Itu betul ya. Tetapi yang di dalam Al-Quran maupun hadis itu kan sangat terbatas ya. Dalil itu, wahyu itu sudah berhenti. Sementara pengembangan inovasi produk, makanan, minuman, dan yang lainnya terus terus berkembang. Pelaku usaha, termasuk yang dihadapi oleh SPPG. Ah, itu jika dia mengembangkan, menambahkan menu produk, kan tentu ah, bisa jadi bahannya juga baru yang tidak didapatkan oleh SPPG dari list supplier yang ada. Nah, bagaimana itu? Apakah dia, meskipun dia eh, kadang-kadang tidak ada apa namanya label halalnya, apakah itu haram, apakah itu halal? Ini yang perlu didudukkan secara hukum asal. Hukum asal di dalam muamalat atau hukum asal dalam makanan itu adalah al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Bahwa hukum asal dari segala sesuatu ciptaan Tuhan itu adalah mubah atau boleh untuk dikonsumsi. Sampai adanya dalil yang melarang. Di dalam menetapkan haram, haram atau halal, kita perlu mengetahui dalil-dalil mana yang mengharapkan. Kemudian dari dalil tersebut kita klasifikasikan sebab kenapa ini produk atau bahan masuk kategori haram. Sehingga kalau kita sudah paham penyebab-penyebab itu dalam implementasi di dalam penyediaan MBG itu akan memudahkan bagi penyelia halal. Berbeda dengan hal terkait dengan ibadah, al aslu fil asya at-tahrim, al aslu fil ibadah at-tahrim, bahwa hukum asal dari uh, peribadatan itu adalah haram. Jadi ketika kita diwajibkan sholat 5 waktu, kita diharamkan untuk mensyariatkan waktu keenam sebagai sholat yang wajib. Itu haram. Ada hukum asal yang lain, hukum dasar yang lain. Contohnya, meskipun pada dasarnya uh, hewan ternak, hewan halal itu adalah halal, tetapi untuk mengkonsumsi daging itu kan ada prosesnya. Di sana ada kaidah al-aslu fil luhum at-tahrim. Hukum asal daripada daging daging dari produk daging dari binatang yang halal itu adalah haram sampai ada kita ketahui proses penyembelihannya apakah dia sesuai standar atau tidak. Bapak Ibu semua, standar halal di Indonesia itu ada beberapa yang berbeda dengan standar halal luar negeri.
termasuk dengan standar halal di LHLN di Timur Tengah, Lembaga Halal Luar Negeri di Timur Tengah. Contoh misal, eh, saya tanya Bapak Ibu, biar ramai lagi. Sembelihannya orang Kristen, orang Yahudi, atau Ahlul Kitab, itu halal atau haram? Haram, Pak. Halal, Pak. Pak Idham, haram. Haram, Pak. Ah, kalau Pak Diri Gunawan, Halal, Pak. halal. Haram saya, Pak, haram. Haram, Pak. Haram ya. Oh, Tidak menyebut Haram. nama Allah, haram. Oke. Siapa yang bilang halal? Eh, saya, Pak. Siapa? Kalau misalkan dari Yahudi ya, enak. Coba raise hand dulu biar kelihatan Bentar, di, Pak. Silakan Pak Diri. Kalau dari Yahudi dan Nasrani, kalau ahli kitab masih bisa dikatakan halal karena misalkan Yahudi itu masih ada Allahnya. Namanya tuh kosher ya kalau nggak salah. Kalau halalnya Yahudi. Jadi kalau Muslim juga bisa makan dari sembelihan Yahudi seperti itu. Oke. Makasih Pak Diri. Ya, sama. Yang bilang haram coba raise hand. Oke, silahkan Pak Tombo. Setelah itu Mas Adit. Pak Tombo. Ya, kalau saya, Pak, konteksnya di sini kan kita kan umat Islam, Pak. Jadi apapun yang disembelih bukan atas nama Allah, ya menurut saya haram, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Mas Adit. Oh, sama ya. Aditya, Pak Tombo tadi sama ya. Iya, sama-sama, Pak. Sama, Pak. Pak Ibu Nur Aziza. Kalau dari saya pribadi, em, itu ada dua, Pak. Yang pertama itu dasarnya ada di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 121, di mana Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu memakan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Yang kedua, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya eh, itu tergantung lagi dari niatnya. Jika dia menyengajakan diri tidak menyebut asma Allah di dalamnya, otomatis itu dikategorikan dalam kategori yang haram. Begitu, Ustaz. Sekian. Tadi yang ayat pertama, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah. Jangan kau makan sesuatu yang sembelihan yang tidak disebut nama nama Allah. Allah di dalamnya saat menyembelihnya. Yang kedua, tergantung Yang niatnya kedua apa? itu apa namanya? Itu tergantung dari pendapat ulama lagi. Ada katanya tergantung niatnya. Kalau memang dia menyengajakan diri untuk tidak menyebut nama Allah pada saat menyembelihnya, maka dia dikategorikan dalam kategori haram. Oke. Coba silahkan dibuka surat Al-Ma'idah ayat 5. Coba. Al-Ma'idah ayat 5. Ayat 5. Sudah ketemu? Al-Ma'idah ayat 5. Sudah ketemu, Pak, sudah ketemu. Pak siapa? Silahkan dibaca. Sudah, Pak. Oke, yang sudah mau baca, raise hand yang mau baca. Ayo, yang mau baca silahkan raise hand. Nur Azizah mau baca ayatnya apa terjemahnya? Ayatnya, Pak Ustaz. Silakan dibaca. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halalakum wa ta'amukum halulahum. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina
wala muttakhizina ahzan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oke, jelas ya bahwa sembelihan orang Yahudi itu halal ya, sembelihan ahli kitab ya. Sekarang yang menyatakan haram tadi mana dalilnya? Apakah ada yang lebih kuat dari ayat ini? Halo, Pak Idham. Baik, Pak. Ya, Oh, kalau dari kitab fikih yang saya baca itu syarat penyembelih itu pertama harus beragama Islam, yang kedua balik, dan yang ketiga adalah berakal. Itu yang saya simpulkan kenapa kok selain non-Islam itu menyembelih itu adalah haram. Nah, ah, yang jadi pertanyaan itu ahlul kitab itu siapa ya Pak? Siapa saja? hmm. Apakah Ah, ahlul kitab Yahudi Kristen, dan Yahudi, Nasrani sekarang itu termasuk masih ahlul kitab atau bagaimana Pak ya? itu. Ya, Oke. Eh, Berapa tahun yang lalu saya juga eh, berdiskusi dengan salah satu asesor dari lembaga halal luar negeri dari Timur Tengah yang sedang mengasesmen LP POM terkait dengan standar-standar halal. Salah satu yang jadi titik temu adalah ini, bahwa standar halal di Indonesia atau yang merujuk kepada fatwa MUI, jasa penyembelihan julehannya harus Muslim. Bahkan di dalam auditnya, audit ke lapangan, kita tidak hanya melihat dokumen kependudukannya, KTP-nya Muslim atau pasportnya Muslim, paspor nggak ada ya. Tetapi juga harus dipraktekkan, misalnya uh, baca syahadat, kemudian baca Al-Fatihah, termasuk kebiasaan dia apakah mengkonsumsi alkohol atau tidak. Nah, itu termasuk instrumen yang kita pertanyakan kepada juleha di uh, rumah potong ayam atau rumah potong hewan. Apakah standar ini menyalahi Al-Maidah ayat 5? Tadi pertanyaan dari Mas Ilham itu relevan bahwa saat pertama, apakah Yahudi Nasrani sekarang, Ahlul Kitab sekarang itu masih sama dengan Ahlul Kitab di masa zaman Nabi saat turunnya wahyu ini? Yang kedua, kitab suci Alkitab ini apakah masih sama dengan kitab suci saat zaman Nabi, atau di sana ada perubahan-perubahan, ada editing yang tidak kita ketahui. Itu pertanyaan yang uh, perlu diadakan penelitian ya. Tapi berdasarkan istihad dan diskusi di Majelis Ulama Indonesia, bahwa salah satu standar halal jasa penyembelihan halal itu harus Muslim julehanya. Demikian juga ayat potongan selanjutnya, wal muhsonatu apa tadi, bahwa perempuan-perempuan mukmin itu halal bagimu, demikian juga yang perempuan-perempuan ahli kitab itu juga halal bagimu. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian sudah memberikan mahar kepada mereka. Undang-Undang Perkawinan nomor 74 nomor 1 tahun 74 itu juga menyebutkan dengan jelas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang seagama. Apakah undang-undang kita menyalahi ayat Al-Maidah tersebut? Tentu tidak. Pertanyaan tadi, dua pertanyaan tadi yang perlu mungkin menjadi penyebab kenapa standar halal kita berbeda, kenapa undang-undang kita berbeda dengan beberapa standar di luar negeri, dan mungkin bisa jadi tidak secara zahir menyalahi daripada ayat 5 surat Al-Maidah tersebut. Termasuk juga
Salah satu yang titik krusial yang berbeda adalah terkait dengan pemanfaatan unsur babi. Ah, kita tidak mengenal konsep namanya istihalah. Istihalah itu perubahan zat. Yang kita kenal di waktu kita ngaji dulu, ah, air nira atau air apa, air legen ya, dari pohon kelapa, pohon aren maupun dari pohon apa itu yang seperti aren tadi pesisir-pesisir pantai itu, ental, air ental ya dari pohon ental. Itu mungkin 1-2 hari masih bagus ya. Airnya masih jernih, aromanya belum ada aroma-aroma yang menyengat. Kemudian rasanya juga masih segar. Tapi kalau 3 hari berikutnya itu sudah mulai apa warnanya? Tidak jernih lagi, butek gitu. Aromanya sudah kayak memabukkan, apalagi rasanya. Tapi kalau dibiarkan terus ada fermentasi alami, dia akan berubah menjadi cuka. Nah, itu namanya istihalah, perubahan zat. Di dalam literasi fikih juga disebutkan jika ada babi atau anjing yang mati di pantai, kemudian dia larut oleh air laut, kemudian berubah menjadi produk mineral seperti garam atau air, maka itu dianggap suci. Nah, itu istihalah di dalam bab fikih. Tetapi istihalatul khinzir, pemanfaatan unsur babi di dalam produk halal itu tidak diterima oleh Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkan juga di dalam SJPH, Standar Jaringan Produk Halal, itu tidak boleh ada pemanfaatan unsur babi. Meskipun di end produknya, di produk akhir itu tidak terdeteksi adanya unsur babi. Ada semacam proses istihlak ya, hancurnya, leburnya unsur babi tersebut setelah mengalami proses produksi. Demikian, itu setidaknya ada 2 hal itu yang prinsip yang berbeda antara standar jaminan produk halal yang diterapkan di sertifikasi halal di Indonesia dengan di lembaga halal luar negeri. Termasuk salah satu nota kesepahaman antara Indonesia dengan Amerika, ART kemarin, salah satunya adalah Amerika itu salah satunya bahwa juleha itu tidak harus muslim. Itu al-aslu fil asya al-ibah, bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah halal selama belum ada dalil yang mengharamkan. Kemudian selama belum adanya undang-undang jaminan produk halal, MUI itu kan menjalankan mulai dari hulu sampai hilir ya. Mulai dari pendaftaran, proses audit, kemudian proses ketetapan halal, sampai menerbitkan sertifikat halal. Itu salah satu hadis dalil yang diterapkan atau dalil yang menjadi patokan, pedoman adalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa segala sesuatu yang halal itu jelas. Artinya produk yang jelas-jelas halal itu tidak perlu disertifikasi halal. Makanya ada KMA, bahan atau produk yang tidak perlu disertifikasi halal. Contohnya apa? Produk air mineral tanpa olahan. Kemudian produk pertanian, biji-bijian, buah-buahan, sayuran yang tanpa olahan. Atau produk ikan yang tanpa olahan itu tidak perlu disertifikasi halal karena dia sudah positive list, dia sudah terbukti atau pada dasarnya adalah halal. Apa yang perlu disertifikasi halal adalah hal-hal sesuatu yang syubhat, wa bainahuma umurun mustabihat. Antara yang halal dengan yang haram adalah banyak sekali produk yang syubhat. Apa saja syubhat nanti kita akan lihat di slide-nya. Bapak Ibu semua, kira-kira di SPPG atau di program MBG
itu ada hal-hal yang perlu dijaga kehalalannya nggak? Atau dalam titik-titik apa yang kritis yang harus diawasi oleh penyelia halal? Oke, Pak Dery Gunawan. Oh iya, baik, terima kasih Pak Kiai. Seperti di sesi sebelumnya ya, saya concern masalah rokok Pak Kiai. Eh, di dapur saya, cowoknya yang nggak ngerokok itu cuma dua orang, saya sama satu lagi Pak Aslam. Yang lainnya Hmm. pada ngerokok. Terus bisa yang lain tahu lah kalau susahnya itu menasihati orang yang merokok itu gimana susahnya gitu. Nah, Hmm. walaupun apa nggak di dalam, walaupun di pelataran, tapi kan mereka kadang suka buang puntungnya kemana-mana, terus masih kerja istirahat ngerokok, masuk lagi kan itu kok apa di pakaian mereka tuh pasti nempel rokok tuh. Nah, seperti Hmm. itu. Kalau menurut saya ya, rokok itu haram karena Allah Hmm. menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Nah, konsepnya di sana sih di SPPG itu dalam halalnya ada toyibnya kan juga. Nah, kalau menurut saya tidak toyib sih masalah rokok itu di SPPG. Seperti itu. Hmm. Yang diharamkan itu rokok atau merokok? eh Keduanya menurut saya. Rokoknya halal Hmm. karena tidak ada baik-baiknya kalau menurut saya. Ya, Hmm. walaupun tidak dirokok, dibeli saja. Itu buat apa rokok kalau tidak dirokok? Kalau tidak diisep ya, apalagi diisep, itu pasti banyak mudaratnya. Seperti itu. Hmm. Rokoknya saja, misalkan tidak diisep, tidak merokok misalkan, dibeli saja. Ya buat apa rokok dibeli? Terus ditambah Hmm. diisep, yaitu double kill. Kayak seperti itu. Oke. Terkait dengan fatwa merokok ya, ini MUI sudah pernah membahasnya di tahun 2008. Tapi itu bukan tentang fatwa rokok, fatwa merokok. Merokok itu apakah haram? Itu perdebatannya nggak selesai. Ya, karena kebetulan yang ikut diskusi, yang ikut membahas juga ada sebagian yang merokok. Ya. Kiai banyak yang merokok, ustadz yang banyak merokok juga. Bahkan dokter saya lihat banyak yang merokok. Saya punya teman dokter, ya merokok dia. Apakah dokter itu tidak paham bahwa merokok itu membahayakan? Itu beda lagi. Ah, Bahkan di Kota Malang itu ada namanya salah satu guru besar, itu ada terapi kesehatan dengan merokok. Jadi pada kesimpulannya dari kajian MUI tersebut terkait dengan hukum rokok itu ada dua. Yang satu adalah mengharamkan, yang kedua menetapkan makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci ya. Tetapi mereka bersepakat bahwa merokok itu haram satu jika dilakukan oleh ibu hamil atau menyusui. Yang kedua, merokok itu haram jika dilakukan di tempat umum, di tempat ya misalnya di tempat SPBG itu tidak diperbolehkan di sekolah, di pesantren, di kampus ya, dan yang lainnya. Yang ketiga, tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Jadi ada tiga yang disepakati. Merokok tidak dibolehkan pada tiga hal tersebut ya. Baik, saya biar terarah saya share titik kritis kehalan program MBG. Sudah kelihatan atau kurang besar Bapak Ibu? Yang pertama, ini bukan berarti saya tidak kritis terhadap program MBG ya. MBG dalam perspektif makosid syariah itu sangat bagus secara tujuan dan konsep. Tetapi prakteknya nanti silahkan Bapak Ibu menilai. Yang pertama bahwa dalam rangka
menjalankan syariat agama, karena mengkonsumsi yang halal itu adalah diperintahkan di beberapa ayat. Bahkan perintah mengkonsumsi halal itu tidak terbatas kepada orang mukmin saja, kepada orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai segenap manusia, makanlah dari yang ada di bumi halal dan thayyib. Jadi dia adalah hifdzuddin, menjaga atau menyiapkan, menjamin pada umat Islam untuk mengkonsumsi yang halal, apalagi ini kepada generasi anak-anak kita. Yang kedua, sebagai penjagaan terhadap jiwa, hifdzun nafas, menjaga kesehatan dan gizi anak. Ya. Sebab kalau kita mengkonsumsi yang haram, itu dalam beberapa kajian, misalnya ya, babi itu yang saya dengar informasinya di sana banyak sekali penyakit. Itu bisa membahayakan, atau termasuk mengkonsumsi yang memabukkan. Itu juga membahayakan jiwa seseorang. Yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga kesehatan akal. Dengan MBG kita bisa mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan. Ya. Nggak tahu prakteknya apakah betul di dalam program MBG itu terjamin sesuatu yang bisa mengembangkan kecerdasan dan fisik anak-anak didik. Yang keempat adalah hifdzul mal, bahwa MBG ini ditujukan harapan bahwa anggaran yang dikelola oleh BGN serta oleh satuan-satuan penyedia SPBG itu apa kepanjangannya? Satuan Penyedia Pelayanan Penyediaan Gizi, ya. Itu amanah atau tidak. Yang terakhir adalah hifdzun nasl. Dengan MBG itu harapannya adalah anak itu menjadi generasi yang sehat dan generasi yang berkualitas, ya, hifdzun nasl. Yang idenya cita-citanya tahun 2045 adalah masa keemasan, ya, generasi emas. Ya. Setidaknya ada beberapa titik, 7 poin, titik kritis kehalalan daripada program makanan gizi gratis. Ya. Yang pertama dari isu kehalalan bahan baku dan rantai pasok. Ya. Isunya salah satunya adalah daging dan produk turunannya. Tadi saya sempat singgung al-aslu fil luhum at-tahrim, bahwa hukum asal dari daging itu adalah haram sampai kita melihat betul proses penyembelihannya. Sama seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, jangan-jangan ayam ini disembelih oleh orang Kristen, oleh orang Yahudi yang Bapak Ibu yakini itu adalah haram. Ini perlu kita tracing. Masalahnya, problemnya pemasok itu belum tersertifikasi halal. Masih di Kalimantan Timur atau Kalimantan Barat, tidak semua kabupaten di sana ada supplier ayam atau daging ayam yang halal. Kan nggak mungkin SPBG di perkampungan A misalnya di kabupaten yang jauh dari Pontianak maksa harus mengambil dari Pontianak, itu kan nggak logis ya secara hitung-hitungan pembiayaan. Apa nanti solusinya, itu yang kita perlu diskusikan. Kemudian dari isu bumbu dan penyedap. Bumbu dan penyedap itu kan ada berbagai macam bahan tambahan pangan, mulai dari flavor dan penyedap rasa itu dan yang lainnya. Bisa jadi dia mengandung gelatin, bisa jadi dia mengandung lemak dari babi dan yang lainnya. Kemudian minyak dan margarin. Kalau misalnya minyaknya itu ada kandungan lemak babi, itu kan perlu ada tracingnya. Produk olahan, termasuk misalnya salah satu
menunya adalah capcay dengan adanya bakso di situ atau ayam di situ. Kan perlu di-tracing. Ini bakso ini apakah sudah ada diyakini halal atau tidak? Jangan-jangan dagingnya ada campuran, ada oplosan dan yang lainnya. Masalah-masalah yang lain misalnya bahan dibeli dari pasar dalam bentuk curah ya. Dan saya yakin nggak ada sertifikat halalnya, mulai dari tepung, minyak curah. Kan kita nggak bisa mengawasi apakah betul SPBG itu dapat suplai pasokan bahan-bahan dari uh, produsen atau distributor yang sudah punya sertifikat halal. Bisa jadi SPBG karena kekurangan dia akan merujuk ke pasar tradisional yang rata-rata bahannya dijual secara curah. Kemudian terdapat produk impor tanpa kejelasan status halal. Yang berikutnya adalah risiko kontaminasi silang. Alat memasak apakah di SPBG itu bercampur atau tidak dengan produk non halal. Tetapi tidak hanya di SPBG, bisa jadi SPBG kan mendapatkan suplai bahan dari luar ya, dari catering ya. Tempat penyimpanan tidak dipisah. Kemudian kendaraan distribusi apakah dia murni hanya untuk SPBG atau dipakai untuk mengangkut yang lain. Kemudian dapur produksi juga melayani makanan halal. Ini adalah isu yang mungkin tidak terjadi di SPBG di dapur Bapak Ibu semuanya. Tapi yang jadi catatan di sini adalah bila SPBG itu mendapatkan pasokan bahan yang kritis dari supplier. Kemudian kesiapan sertifikasi halal bagi penyedia MBG. Unsur yang terlibat di dalam program MBG itu kan sangat banyak ya. Ada UMKM, kemudian koperasi sebagai pemasoknya, kemudian pesantren sebagai penerima manfaatnya, catering lokal yang jadi mitra daripada SPBG, termasuk juga BUMD dan komunitas masyarakat. Apakah semua bahan yang diterima, yang dikelola oleh SPBG itu sudah halal atau tidak? Jangankan meyakini bahwa halal atau tidak, apakah semuanya berlabel halal juga saya nggak yakin. Kemudian isu yang berikutnya adalah keterbatasan jumlah penyelia halal. Satu SPBG berapa penyelia halal ya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, Pak Idham? Satu, Pak. Sudah satu ya. Apakah satu penyelia halal itu boleh melayani atau dipakai di dua SPBG? Tergantung kebijakan BGN, Pak. Nggak, maksudnya yang ada boleh nggak satu orang misalnya saya penyelia halal itu boleh menjadi penyelia halal di dua SPBG? Sepertinya dari BGN belum boleh Pak Yai. Belum boleh ya. Ketetapannya ya satu penyelia hanya satu SPPG. Cuman belum semua SPBG mempunyai penyelia halal ya. Iya betul. Penyelia halal belum menjadi karyawan tetap di SPBG. Bisa jadi ya. Bisa Karena jadi. dia bisa jadi dia apa ya istilahnya hanya oplosan atau hanya dibutuhkan waktu tertentu aja ya. Padahal kebutuhan MBG dalam ekosistem halal itu harus ada pengawasan yang kontinu. Setiap hari dia nongkrong di situ. Seperti di sertifikasi hal jasa rumah potong hewan, rumah potong ayam, itu setiap malam, setiap hari harus ada dokter hewannya untuk memastikan bahwa hewan yang disembelih dalam keadaan sehat, nggak ada paparan penyakit. Apakah penyelia halal di dalam SPBG itu setiap hari di situ atau hanya beberapa waktu saja? Sementara pengawasan itu harus dilakukan oleh dalam kontinuitas terus. Ya. Audit bahan, bahan yang masuk itu apakah betul-betul tercatat dengan baik. Ya. Kemudian verifikasi pemasok, bagaimana SOP-nya jika pemasok daging ayam misalnya
itu dia stoknya habis. Apa alternatifnya? Kemudian apakah dapur produksi itu dimonitor terus sehingga tidak terjadi adanya kontaminasi silang. Masalahnya bisa jadi keberadaan penyelia halal itu hanya sebagai batas formalitas saja, sebagai syarat dokumen administrasi saja. Kemudian pengendalian mutu halal menjadi lemah, sehingga sertifikasi halal itu sebagai administrasi saja, tidak masuk pada substansi halal itu sendiri. Berikutnya, potensi penggunaan produk murah tetapi syubhat. Wa bainahuma umur mustabihat. Risiko MBG itu kan menyedot banyak pasokan makanan, sehingga akan muncul satu penggunaan bahan murah tanpa verifikasi. Pembelian produk curah tadi ya. Jika pasokan dari supplier tidak ada, tentu orang dapur akan pergi ke pasar ya, karena produksi nggak boleh berhenti karena ketersediaan dari pemasok nggak ada. Penggunaan produk substitusi tidak jelas penggantinya tadi. Bisa jadi daging oplosan atau bahan tidak bisa di tracing. Nah, ini yang menjadikan itu adalah syubhat. Dan di dalam fikih, syubhat itu harus dihindari. Dan itu adalah ranah daripada sertifikasi halal itu sendiri. Wa bainahuma umur mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu banyak sekali yang syubhat. Dan ini banyak terjadi mungkin di SPBG. Kemudian dalam aspek distribusi dan penyajian. Yang pertama, ini penyajian ya, wadah makanan harus suci, bersih, dan aman. Suci harus didahulukan. Dulu di awal-awal ini berjalan, ada isu food tray yang dalam proses produksinya itu ada pemanfaatan minyak babi. Dan kita sudah mengundang dari pihak terkait ya, BGN kita undang, kemudian BPCBH kita undang, asosiasi produsen food tray kita undang, LPH Alpi kita undang, bahwa ada laporan dari kawan-kawan di Cina itu ada produksi food tray yang memanfaatkan minyak babi. Meskipun dia secara fikih itu bisa disucikan, tetapi dalam standar produk halal SJPH itu tidak diterima ya, karena di dalam rantai produksi itu harus dijamin tidak ada pemanfaatan unsur babi. Kemudian yang kedua, pengiriman tidak bercampur dengan barang yang haram atau najis. Penyajian di sekolah atau pesantren atau madrasah harus higienis ya. Dan yang keempat, makanan tidak rusak atau basi. Ini yang sekarang sudah jarang kita dengar penerima manfaat atau anak sekolah peserta didik keracunan ya dari makanan MBG. Integrasi halal dan keamanan pangan. Di dalam ayat kan waqulu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal dan thayyib. Jadi tidak hanya halal saja, tapi kualitas dan kethayyiban itu harus dijaga. Halal zatnya, halal prosesnya, baik kualitas gizinya dan tidak membahayakan kesehatan. Maka ini ada beberapa rekomendasi untuk SPPG menerapkan SJPH, memiliki penyelia halal, memisahkan alat dan penyimpanan, menggunakan pemasok yang sudah tersertifikasi halal. Untuk yang rekomendasi kepada penerima manfaat, melakukan pengawasan penerima makanan, ini biasanya melalui
dewan guru atau ustadz untuk memberikan masukan setiap hari kepada penyuplai MBG. Edukasi halal kepada siswa, membangun budaya konsumsi halal dan thayyib. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi dari penyampaian ini, dari diskusi kita, ada hal-hal yang kita sepakati bahwa produk atau bahan itu harus halal. Nggak boleh yang masuk daripada haram. Pertanyaannya sekarang yang kita diskusikan, kita tidak lagi bisa menjawab bahwa kenapa haram? Karena ada ayat Al-Quran dan hadis. Kita tidak bisa menjawab seperti itu. Tapi kita harus bisa mengklasifikasikan kenapa sebab makanan atau bahan ini tidak boleh dipakai dalam produk halal. Karena di dalam kajian fikih itu kan hukum itu tergantung pada penyebabnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu tergantung pada ilatnya. Jika ilatnya ada, sebabnya ada, maka hukum itu ada. Tapi jika ilatnya atau sebabnya itu hilang, maka hukumnya juga akan hilang. Pertanyaannya sekarang, mengapa atau sebab apa produk atau bahan itu diharamkan? Silakan, Presiden. Aditya Ahmad Patombo, kemudian Dery, ya silakan. Izin Pak, kalau dari pemaparan Pak Kiai hari ini banyak ilmu juga yang saya dapatkan. Terus kemudian ada pertanyaannya, apa yang menyebabkan bahan itu menjadi haram? Kalau saya Pak, yang saya pahami yang pertama itu seperti ini Pak, kita membeli daging sapi ke rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal. Artinya kan rumah potong ini sudah diaudit lah, sudah memenuhi syarat untuk menjual produk yang halal, ada jaminannya lah. Tapi barang itu bisa menjadi haram ketika dalam pemrosesannya, misalnya kita menggunakan proses di memakai minyak babi, terus kemudian juga kayak tadi pakai sempat bilang juga masalah pakai apa bumbu nada ya saya lupa tadi. Yang masalah ada kuas kan ada kuas yang berbahannya juga dari bulu babi. Jadi barang yang awalnya ini bahan ini awalnya itu halal bisa menjadi haram karena pemrosesannya tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pemrosesan yang halal gitu, Pak. Demikian, terima kasih Pak Kiai. Oke, tapi belum masuk pada sebab ya. Oh Oke, iya, silakan. sebab. Iya, 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 iya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Pak Dedi, silakan Pak silakan Dedi. Pak Dery. Ya. Oh, oh iya, saya juga maaf kurang memahami tadi. Hanya mau menambahkan dari Pak Aditya saja mungkin apa kenapa barang makanan bisa diharamkan. Ya mungkin dari tadi asal usul bahwa bahan bakunya ya kalau memang haram haram, terus prosesnya ya dan urgensinya juga Pak Kiai seperti tadi apa tray buat MBG ya yang dari Cina memakai apa lemak babi. Di situ kan urgensinya tidak ada urgensi-urgensi banget. Makanya menurut saya yang koreksi jika salah itu memang diharamkan ya kecuali memang ada urgensinya. Kalau urgensinya seperti kemarin COVID nih vaksinnya dia si vaksinnya itu diberi makan dari sel-sel babi atau apa. Kalau menurut saya itu jadi bisa jadi halal karena memang urgensinya itu sangat-sangat daruratnya seperti itu sih. Baik, Pak Kiai. Oke, makasih Mas Dery. Ibu Fitria, Ibu Fitria, silakan. Halo? Assalamualaikum Ya, kedengaran Pak. Ibu.
Oh, yang tadinya Oke, suaranya putus-putus ya, Bu ya. makanan itu Halo? ya jaringan saya kurang baik, Pak. Iya, bisa lewat chat saja. Halo, Ya, ya, ya. Oh, Oke. ya boleh silakan by nanti chat saya aja saya ya. bacakan ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke, Mbak Widuri. Silakan Bu Widuri duluan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab makanan tidak menjadi halal. Yang pertama, tercampur atau terkontaminasi. Yang kedua, penggunaan bahan tambahan seperti gelatin babi dan alkohol. Yang ketiga, kontaminasi peralatan. Eh, Pertanyaannya Mbak Widuri, kenapa babi diharamkan? Terus, apakah alkohol itu haram? Ya, Hmm. Yang pertama tadi, kenapa babi diharamkan? itu Pak, saya sudah mengapa babi diharamkan tadi. Hmm. Betul lagi. Oke, ya. Bisa dicari lagi di searching ya. Mas Dery. Kalau untuk khusus babi, mungkin babi itu di dalam Al-Quran sudah jelas ya, babi, darah, bangkai, itu memang Iya, haram. Kalau khusus babi ya, ya menurut saya ya. seperti itu, Pak Mengapa Kiai. diharamkan Jadi itu? babi itu, eh, kalau pertanyaannya kenapa, ya memang dari Al-Qur'annya sudah diharamkan secara jelas. Ya, Hmm. sudah ada ayat yang sangat jelas to the point untuk babi ya, babi, bangkai, darah seperti itu sudah jelas kenapa diharamkan. Kalau mungkin untuk ibrohnya ya, babi itu ya sampai saat ini mungkin masih diteliti ya, mungkin karena dia memakan kotorannya sendiri, ataulah karena penelitian terbaru bahwa si gen babi ini mirip gen manusia. Kalau misalkan kita makan babi itu sama kayak kanibal ya, mungkin seperti itu ibrohnya ya. Kalau misalkan kenapa diharamkannya ya, mungkin itu sudah jelas di Al-Quran to the point bahwa babi itu haram, seperti itu Pak Kiai. Hmm. Oke, Pak Roni. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Menyebabkan kenapa diharamkan Pak ya, babi. Kalau saya dari secara aspek kesehatan Pak, melihatnya kalau itu cacing pita Pak. Cacing pita trennya solium, telur cacing ini bisa masuk ke aliran darah dan membentuk kista di otot dan atau bahkan otak. Kemudian juga Hmm. cacing trisina, penyebab penyakit triginosis. Kemudian yang ketiga, kandungannya Pak, memiliki struktur lemak yang berbeda dengan hewan ternak lain, di mana lemaknya lebih mudah menyatu dengan daging sehingga sulit dipisahkan. Hmm. Kemudian karakteristik hewan, saya rasa sudah jelas sistem pencernaan itu beda Pak, memiliki sistem pencernaan yang sangat cepat, sekitar 4 jam, sehingga racun dari makanan yang mereka makan terkadang tidak tersaring sempurna oleh hati dan tetap mengendap di jaringan lemak mereka Pak. Kemudian ya secara perintah agama juga jelas Pak, di Quran surah Al-Baqarah 173, di Quran surah Al-Maidah ayat 4, di Quran surah Al-An'am 145, dan di Quran surah An-Nahl 115. Demikian Pak. Ya, mohon koreksi kalau salah Pak. Pertanyaannya Pak Roni, kalau misalnya mengkonsumsi babi itu membahayakan kesehatan, kok banyak orang mengkonsumsi? Ah, nah itu pertanyaannya. Apakah Eh, ya? Bisa saya jawab Pak? Izin Pak. Oke ya. Mohon izin Pak. Ini ya mungkin dari rasa dan hobi Pak ya. Dengan yang Hmm. saya bilang yang nonnya ya Pak ya, saya sampaikan bahwasannya mereka mungkin ya udah merasa dan hobi, karena kan secara agama juga kan Pak, masing-masing mereka kan udah ada ketentuan dan asas yang tidak boleh, apa yang dilarang dan apa yang boleh. Saya rasa pertanyaan demikian Pak, kembali ke mereka lagi Pak. Demikian Pak. Oke, ya. Mas Edham, Ya, terima kasih Pak Yai. Saya rasa pertanyaan dari Pak Yai itu
pertanyaan yang gimana sifatnya pancingan. Karena sesungguhnya kalau babi itu kan merupakan keharaman mutlak Pak ya, yang udah dinas di Al-Quran. Nah, kalau keharaman mutlak itu sebaiknya tidak dicari apa ilatnya. Itu kita samina wa atokna apa yang ada di dalam Quran. Kalau kita cari ilatnya, misalkan babi itu berbahaya untuk kesehatan, nanti timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau ilat berbahayanya itu dihilangkan? Bagaimana kalau cacing pitanya dihilangkan? Bagaimana kalau penyakit ABC dihilangkan? Itu nggak akan pernah selesai. Kalau menurut saya itu kan babi itu udah haram mutlak. Jadi haram lidatihim, semuanya haram. Nah, itu kita ya imani saja itu, nggak usah cari apa ilatnya lah, apa misalnya gitu. Terima kasih. Oke, sama seperti perintah sholat ya. Manfaatnya apa gitu Pak Idham? Nggak usah dicari dulu manfaatnya, nggak usah dicari dulu, dirasakan dulu manfaatnya baru sholat ya. Tapi ini beda Mas Idham. Coba dibuka tadi disinggung Pak Roni, surat 45, surat Al-An'am ayat 145. Nah, coba dibuka Al-An'am 145. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah, ya. Coba dibaca terjemahnya aja. Katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis atau yang disembelih secara fasik dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, kenapa diharamkan? Sebab najis, Pak. Ah, itu dia. Pak Idham, sebab najis ya. Tadi kalau misalnya membahayakan kesehatan, kalau sudah apa diproses lagi sehingga yang membahayakan dihilangkan, bisa jadi halal ya. Tapi karena ini adalah karena najis. Sesuatu yang najis itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan produk kecuali dia kontaminasi dengan najis ya. Tadi Ibu Monica sudah raise hand lama, silakan Ibu Iya Ya, Monica. Pak, tadi silakan Mbak Monica. mau menjawab itu. Jadi babi itu di Al-Quran itu memang ada yang menyebutkan bahwa babi itu najis. Kemudian untuk alkohol kenapa diharamkan? Karena alkohol itu bisa menghilangkan eh, akal sehatnya manusia. Oke, ya. Jadi najis ya. Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, yang diharamkan apa satu illa an yakuna maitah, bangkai. Kenapa bangkai itu diharamkan? Padahal bangkai itu nggak harus dia sudah rusak ya. Di dalam standar jaminan produk halal, uh, ayam misalnya dia dipotong tidak semua uratnya terputus, itu dikategorikan bangkai. Atau misalnya dia dipotong kemudian pendarahannya itu belum sempurna, kan ada SNI-nya ya. Berapa menit baru bisa diolah ya, 3 menit ya atau 2 menit sekian. Kalau dia dipotong langsung dimasukkan air panas, kemudian dicabutin bulunya, itu jangan-jangan matinya bukan karena disembelih, matinya karena direndam air panas tadi. Jadi ada prosesnya. Jadi meskipun dia secara dagingnya kualitasnya tetap baik, tapi itu masuk kategori bangkai. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu dirinci lagi jenis-jenis bangkai itu apa saja, yang matinya dipukul, matinya jatuh, matinya ditusuk, matinya dicekek, itu kategori bangkai. Termasuk hewan yang disembelih untuk persembahan ya, itu kategori bangkai. Yang kedua, damam masuhan, darah mengalir.
darah yang dialirkan. Ikan itu halal, dimakan hidup-hidup atau dimakan setelah bangkai mati dia tetap halal. Tapi darah yang dialirkan dari ikan itu adalah haram dan dia najis ya jika tersentuh dengan barang dan sarana yang lain. Dan yang ketiga, aulah mahinzirin. Di sini disebutkan dengan kata lahm saja, daging. Dan daging itu hanya sebagian daripada babi. Bukan berarti selain babi itu halal ya. Termasuk lemaknya, kemudian kulitnya, atau bulunya, atau tulangnya. Tapi di sini adalah dzikrul ba'di wa iradatul kul. Disebutkan sebagian dari unsur babi, tapi yang dimaksud adalah seluruh anggota babi itu adalah haram, termasuk turunan daripada babi. Kenapa tiganya diharamkan? Fa innahu rijsun, karena itu adalah najis. Jadi sebab pertama, kenapa produk bahan itu diharamkan? Karena najis. Yang kedua apa sebabnya? Mas Dedi atau Mas Edham atau yang lainnya silakan. Bahan atau produk kenapa diharamkan? Dari Fitria Hamid, katanya kenapa diharamkan ada di Al-Baqarah, Bapak, surah 73. Dia najis berat dan secara medis juga berisiko tinggi, mengandung parasit cacing pita, berpotensi menyebabkan penyakit. Apakah ada di Al-Baqarah sampai ada penyakit-penyakit gitu? Kalau secara tafsirnya tidak ada ya, tapi mungkin ini mengintegrasikan. Oke, satu, najis. Yang kedua, kontaminasi najis tadi ya. Contoh misalnya biji kopi luwak ya. Biji kopi luwak itu terkontaminasi najis atau najis? Kalau Terkontaminasi. kontaminasi ya. Itu menurut Bapak ya. Bisa jadi menurut yang lain adalah najis ya, karena dia sudah keluar dari dubur seseorang ya. Seseorang, dubur luwak ini. Maka itu dikategorikan najis. Kalau najis berarti tidak bisa dijadikan sebagai bahan produk halal. Oke, tadi ada yang raise hand. Izin Bapak menambahkan mungkin Adit Pak dari Kota Kendari Pak. Iya, silakan. Ya, kalau tadi kan Bapak bilang penyebab halal yang satu najis, terus terkontaminasi najis. Mungkin kalau saya Pak ini cara memperolehnya Pak. Cara memperolehnya. Misalnya contoh kayak begini kita itu mau beli bahan. Misalnya saya beli bahan bawang merah 1 kilo. Tapi waktu penjualnya pergi saya tambahin tuh berapa biji bawang. Itu berarti kan ada yang tidak halal dalam bawang itu dan kecampur nanti pada saat diolah. Itu sih Pak. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi cara memperolehnya tidak halal, makanya nanti itu pun tidak halal sampai jadi produk. Demikian Pak. Terima kasih. Itu sangat mendasar ya Pak Adit ya, bahwa haram itu ada dua kategori ya. Ada haram lidzatihi karena zatnya memang haram, ada haram lighairihi. Haram karena sebab lain. Nah, sebab lain adalah cara memperolehnya, atau sebab lain itu karena seseorang tidak boleh makan itu karena kolesterol, karena gula, itu karena sebab lain. Dan ada sebab lain yang dijadikan standar oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita ada fatwa standar penamaan, fatwa standar terkait dengan kemasan, kemudian gambar dalam kemasan, demikian juga dengan aroma. Nah, jika nama produk itu ada konotasi sesuatu yang ada unsur kekufuran, ada unsur kemaksiatan dan dosa, maka kita tolak ya, meskipun zatnya halal. Oh, berarti kayak misalnya kayak pentol setan, mie iblis itu nggak mungkin halal itu Pak ya? Nggak mungkin ditetapkan halal. Bukan nggak mungkin halal. Atau di Surabaya itu ada namanya rawon setan.
Uh, Rawan it- setan. ya, kita tolak untuk disertifikasi halal karena namanya itu berkonotasi kepada sesuatu yang tidak dibenarkan. Uh, atau nama itu merujuk kepada benda yang diharamkan. Contoh misalnya kopi wine atau kopi whisky atau dulu yang pernah sempat rame soju halal. Nah, kita tolak juga ya. Meskipun di dalam kandungannya tidak ada sojunya, tidak ada wine-nya, nggak ada whisky-nya, nggak ada homernya, tapi kita tolak ya. Sebagai apa? Dan lidhari'ah. Kita mencegah agar masyarakat tidak mengkonsumsi yang halal, yang haram. Nah, ini sudah dihalalkan oleh MUI, wine. Padahal dia kan kopi wine. Atau misalnya ada kemasannya itu bergambar babi atau anjing, nah itu juga kita tolak. Atau aromanya aroma Homer ya, nah, kita tolak juga. Atau gambarnya ada eh, yang eksploitasi keseksian perempuan, nah, kita tolak juga. Gitu. Biasanya produk-produk apa kosmetik dan produk ya, sabun termasuk dan produk susu dia banyak. Oke, yang lain apa kira-kira penyebab? Baru nemu dua ya kita ya. Tapi gini Mas Adit, kalau unsur yang lain itu dijadikan sebagai instrumen validasi jaminan halal, kita akan kesulitan. Contoh misalnya, ini modal pelaku usaha dari mana? Dicari, itu kan harus melibatkan APH, melibatkan polisi, melibatkan pihak lain jika disangka dia money laundry atau yang lainnya. Jadi semakin repot, semakin panjang alur sertifikasi halal. Ya, Pak Miftahul Huda, itu tadi yang sempat saya tanyakan di sesi pertama. Sejauh sejauh apa sih kita bisa istilahnya menjamin produk kita itu halal? Apakah sampai ditelusuri sejauh itu kah? Dari modalnya kah? Kemudian juga dari perolehan bahannya dari mana? Nah, itu yang tadi ya agak belum terjawab sih. Jadi sampai sampai tahap mana sih dari pihak halal ini akan istilahnya sebagai kita juga sebagai penyelia sampai batas mana sih kita menelusuri produk ini untuk menjamin bahwa ini bahan aman dan halal untuk digunakan untuk jadi bahan produksi. Demikian, Pak. Oke, ya. Baik, kita lanjut. Penyebab kenapa produk atau bahan itu diharamkan, membahayakan. La dororo wa la diror. Ada satu kaidah, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, la dororo wa la diror. Ah, apa contohnya produk yang membahayakan atau bahan yang membahayakan? Barang expired, Mbak, Pak. Mbak, Ya, expired itu ya pasti itu. Tapi kan saat audit penyelia halal, itu kan post audit ya, setelah diaudit ya. Ini bahan yang digunakan untuk produk halal. Jika terdapati dia membahayakan, maka itu diharamkan. Contoh produk atau bahan yang membahayakan seperti apa? Formalin. Formalin, bahan pengawet ya, borak ya. Apalagi sebentar ya, Mbak.
Ya, silakan yang lain. Bah, Rodamin B, Pak. ya, Rodamin B. apa itu? Pewarna sintetis. Pewarna sintetis ya. Pewarna sintetis digunakan untuk produk Makanan. makanan ya. Dari supplier besar itu sudah ada label halalnya pewarna sintetis, pewarna makanan. Tapi oleh toko ini kadang kan dikemas ulang ya, jadi kecil-kecil ya. Ada betul sih ada label halalnya, tetapi dibeli oleh UMKM untuk produk makanan atau minuman dan itu membahayakan. Tapi di SPBG ada nggak pemakaian zat pewarna itu? Mungkin nggak ada kali ya. Ah, Penyebab berikutnya, kenapa bahan itu diharamkan? Karena memabukkan ya. Ah, Contoh misalnya tadi alkohol ya. Tidak semua alkohol atau etanol itu terkategorikan haram. Tapi pertama perlu ditelusuri sumbernya. Apakah dia bersumber dari industri Homer atau industri non-Homer. Jadi yang kedua, eh, jika dia sudah eh, nyata-nyata terbukti dari industri Homer, maka tidak ada toleransi kadar presentasi dalam produk. Misalnya ter, ter apa terdapat 0,0 sekian persen, tetap itu dikategorikan haram dalam produk apapun, makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan. Ah, Tetapi jika produk itu mengandung alkohol dari industri non-Homer, maka ada pemisahan. Produk minuman itu batasan kandungannya adalah maksimal di bawah 0,5%. Kalau dia melebihi atau dia kandungannya 0,5% ke atas, itu sudah dikategorikan haram. Untuk produk selain minuman, makanan, atau kosmetik dan obat-obatan itu tidak ada batasan maksimal kandungan alkohol non-homernya. Tentu dengan catatan tidak membahayakan atau tidak disalahgunakan. Misalnya tape. Tape itu kandungan alkoholnya bisa sampai 10% atau lebih. Atau obat batuk ya. Itu juga kandungan alkoholnya sangat tinggi ya. Tapi alkoholnya di situ adalah alkohol non-homer. Jadi dia dia tetap suci, dia tetap halal dan tentu di sana ada batasan penggunaannya tentunya. Kalau dokter kan ada apa itu resepnya ya. Yang terakhir, mengapa produk atau bahan itu diharamkan? Karena dia kategori khobais atau yang buruk ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khobais. Bahwa Allah itu menghalalkan yang toyib dan mengharamkan yang khobais. Khobais itu banyak penafsiran, banyak terjemah, dan penafsiran kadang tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk produk halal. Yang banyak kita temui dalam tafsir Al-Quran yaitu ma yastahbisul Arab, yang dianggap jorok, yang dianggap jijik oleh orang Arab ya. Misalnya di antara orang timur dengan orang barat itu standar jijik juga berbeda. Antara orang pedalaman, orang hutan dengan orang perkotaan juga beda standar jijiknya. Maka kata jijik itu tidak bisa dijadikan sebagai standar. Orang yang banyak di daerahnya itu pohon sagu, banyak yang tidak jijik terhadap ulat sagu untuk dikonsumsi. Orang yang tinggalnya di daerah pinggir hutan, dia terbiasa mengkonsumsi belalang, mengkonsumsi ulat
yang sebelum menjadi kepompong, sebelum menjadi kupu-kupu, itu juga biasa dikonsumsi. Di beberapa daerah juga sudah marak sekali produk misalnya rica-rica bekicot ya. Itu sudah banyak. Bagi sebagian orang itu jijik, tapi ketika sudah diekstrak, cacing sudah diekstrak, itu persepsi orang ada yang masih menganggapnya jijik hanya dengan melihat kandungan dari produk tersebut ya. Kalau dia masih melihat bacaan cacing, maka dia tetap merasa jijik. Standar salah satu kriteria yang ditetapkan oleh MUI terkait dengan standar khobais yaitu al-hasyarat. Al-hasyarat itu apa saja? Yaitu hewan-hewan kecil, melata, atau yang berterbangan seperti apa? Serangga. Contohnya laron, kemudian cacing, kemudian tikus, kecoa, itu termasuk kategori al-khobais yang tidak bisa dijadikan sebagai bahan produk halal. Oke, saya lihat ada beberapa chat Mbak Rifa, bisa ditampilkan. Atau kalau ada pertanyaan secara langsung, juga boleh dikasih kesempatan Mbak Rifa. Bapak izin nih ada di kolom chat pertanyaan, kenapa kandungan fermentasi dikategorikan haram seperti sari fermentasi beras ketan hitam atau putih yang dijadikan bahan penunjang seperti angciu. Ini kan katanya bahannya bisa menyatakan amis dan aroma yang enak, Pak. Apakah ini bahannya tersebut terkandung dengan homer? Gitu. Oke. Anciu itu kan arak Cina ya, salah satu jenis homer. Maka tidak boleh dijadikan sebagai bahan di dalam produksi halal ya. Misalnya untuk membuat tumis kangkung dan yang lainnya, jika ada pemanfaatan anciu, maka itu tidak bisa disertifikasi halal. Karena anciu adalah dari industri khamr, ya, bukan alkohol industri non-khamr. Demikian Mbak Rifa. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Oke. Ya. Baik, Bapak. Iya, nggak ada lagi. Maaf tadi Pak ada apa agak mati ini. Yang kedua, ada pertanyaan dari Rika Anjani, bagaimana penanganan pembersihan alat tempat dianggap aman sesuai syariat jika pernah digunakan untuk bahan atau makanan non halal? Bagaimana, Oke. Pak? Dilihat dulu kategori dari najisnya. Jika najisnya itu mughaladoh, kan ada tata cara tersendiri ya mengelola najis mughaladoh, mensucikannya seperti apa? Yaitu dengan 7 air, 7 kali basuhan. Salah satunya adalah menggunakan debu atau sabun yang berbahan dari tanah ya. Bagaimana jika alat produksi itu tidak bisa kena air? Kalau kena air dia rusak, tentu perlu dilihat dulu apakah sarana prasarana tersebut dia kedap air atau tidak. Kalau dia tidak kedap air, artinya air bisa meresap ke dalam bagian dalam daripada fasilitas, maka itu juga tidak bisa disucikan dengan selain air. Jadi ada kasus di zaman Nabi bahwa pedang yang digunakan oleh sahabat saat perang itu kan terkena darah. Maka tidak perlu disucikan dengan air saat itu, cukup dilap saja, itu sudah menjadi suci kembali untuk digunakan lagi.
Artinya, jika fasilitas atau sarana prasarana produksi itu terkena najis dan tidak bisa disucikan dengan air, maka bisa disucikan dengan tanpa air. Ya. Misalnya dia kalau ada penggunaan di situ ada komponen-komponen alat yang bisa rusak kena air, maka itu dibolehkan dengan tanpa air. Kalau dia sucinya najisnya itu hanya mukhafafah atau mutawasitoh, maka ya cukup dengan mengalirkan air sekali saja sampai divalidasi apakah sifat-sifat najisnya sudah hilang. Apa sifat najis yang harus hilang? Yang pertama adalah launuhu, warnanya najis. Yang kedua, rihuhu, aroma najis. Tetapi jika sudah disucikan, kok aromanya masih ada, warnanya masih ada, misalnya kalau sudah lama itu termasuk minal ma'fu, termasuk bisa ditolerir ya. Contoh misalnya ketika kita mohon maaf, ini buang air besar yang mungkin sakit perut, ya, itu kan sudah kita bilas pakai tangan kita ini pakai sabun, tapi kalau kita cium masih ada aroma kotoran, itu termasuk yang dimaafkan. Yang ketiga yang harus divalidasi sifat najis hilang adalah to'muhu, rasanya. Rasa ini tidak harus dijilat ya, tapi divalidasi dengan di kalau misalnya kopi luwak tadi ya dipegang-pegang di sini masih licin nggak, masih ada kandungan lendirnya nggak. Nah, itu salah satu indikasi belum hilang najisnya. Nah, tapi kalau dia misalnya bisa diuji pakai lab, dia misalnya ada mengukur apakah alkohol ini ada alkohol homernya atau tidak, maka harus diuji pakai lab. Demikian ya, Mbak Rifa. Oke, baik, siap. Tadi pertanyaan Mbak Rika sudah terjawab ya, dilihat dari bagaimana strukturnya dan sebagainya. Oke. Kalau dari segi di kolom chat sudah selesai sih Pak, tidak ada lagi. Tadi yang pertanyaan tadi sudah dijawab juga sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang mau raise hand di sini? Masih ada waktu 11.44 ini. Oh, Aditya, silakan Mas Aditya. Terima kasih Mbak Rifa. Pak Kiai, saya izin bertanya lagi Pak. Ini kan perihal apa? eh, Kalau saya pernah dengar ada ayatnya bahwa semua yang di laut itu halal ya Pak ya. Ikannya, kemudian isi-isi laut. Nah, apakah kan terus kan Pak, eh, kalau kita misalnya itu nelayan nangkap ikan kan, misalnya ada yang tercemar limbah pabrik atau misalnya limbah perusahaan, apalagi kalau di Sulawesi Tenggara ini kan banyak limbah tambang itu Pak. Nah mungkin juga dari limbah tambang itu ikannya nanti jadi mengandung merkuri atau istilahnya tidak aman dikonsumsi. Itu kalau misalnya kita tidak punya ujinya, itu bagaimana Pak ya untuk istilahnya menjamin bahwa ikan ini aman dikonsumsi, karena kan beberapa waktu lalu saya sempat dengar berita bahwa ada beberapa ikan yang mengandung merkuri. Merkuri itu kan tidak baik untuk tubuh kita. Demikian Pak Yai, mohon arahannya. Terima kasih. Ya, itu berangkat dari satu hadis ya. Eh, jadi sahabat itu yang ada mengendarai kapal ya atau perahu ya. Bertanya tentang dia sedikit yang air yang dibawa dari daratan. Kalau dia dipakai berwudu akan habis. Dia akan kehabisan air minum. Lalu bertanya tentang air laut. Maka jawab Nabi, uh, huwa al hillu maitatuhu huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan atau tohur, buat tohuru ma'uhu, dan al-hillu itu tuh semua bangkai yang ada di laut, maksudnya hewan laut itu adalah halal ya, meskipun dia bangkai. Itu hukum asal, Pak Adit ya, hukum asal. Tetapi jika ada indikasi, ada indikator bahwa membahayakan, maka itu sebab lain mengapa produk itu tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana untuk validasinya ya? Ini tugasnya pemerintah nanti ya. Atau kalau misalnya pelaku usaha besar ya
jika dia hasil dari penangkapan di daerah yang terindikasi kandungan merkurnya tinggi atau dari limbah produksi, maka itu perlu dilaksanakan uji lab ya. Apakah memang betul dia mengandung merkuri atau mengandung bahan-bahan lain yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Tapi kalau pada dasarnya hukum asalnya adalah halal. Siap, siap. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aditya pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Itu di kolom chat Eh, ada. oh, di kolom chat. Oke, di kolom chat. Ini ada dari Mas Doni Wijaja. Tapi mungkin kalau misalnya ada ya, belum ada yang di raise hand, saya bacakan dulu kali ya, Pak Yai Ya. ya. Hmm. Oke, apakah gas torch atau flame untuk membakar masakan yang terkategori bakaran, kandungan gasnya halal atau haram nggak ya Pak Yai? Gas torcal. Oh, saya kok belum paham ini Saya ya. juga baru baru iya mungkin ini mungkin Pak Yai apa ya sekarang tuh mungkin sudah berkembang pesat macam-macam gas untuk khusus membakar gitu bakar-bakaran itu mungkin saya akan searching dulu kali ya seperti bagaimana. Nah intinya itu kategorinya seperti apa kandungannya mungkin Pak Yai ya bukan kategorinya. Kandungan gasnya itu mungkin apakah ada spesifik dalam kandungan gas itu mana yang mana yang boleh dipakai mana yang enggak begitu Pak Yai. Ini saya cari di AI. Gas Status torch atau flame. bahan bakar gas. Izin Mbak Rifa itu maksudnya gas torch spasi atau Oh, torch torch Oh, spasi atau. oh maaf gas torch. Ah, gas torch atau flame gun gitu ya. Oh, iya. Gas torch Bapak. hmm. Jadi titik kritisnya apakah itu mengandung unsur najis atau tidak? Nah, kalau dia termasuk kategori najis, maka ya bisa jadi Hmm, kontaminasi oke. fasilitas dan tangan kita ya. Tapi berdasarkan bacaan saya, kok gas itu yang di LPG atau yang lainnya itu kok nggak ada kandungan najisnya ya. Nah, sehingga aman ya jika kita terkontaminasi oleh gas tersebut ya. Hmm, wah, baik. Terima kasih Pak Yai. Ada nih Pak Yai selanjutnya dari Sarah Aisyah. Jika masak ayam namun belum matang merata serta ke dalam sehingga masih ada darahnya, itu bagaimana hukumnya halal atau haram? Oke, kalau darahnya itu dari proses eh, apa penyembelihan yang sehingga dia terkena dan belum disucikan, maka itu termasuk kategori yang mutanajis ya ayam tersebut ya. Tapi kalau darahnya itu di dalam tubuh, di dalam daging, maka itu tidak dikategorikan damam masfuha, darah yang mengalir, sehingga dia statusnya sama dengan daging yang ada di dalam ayam tersebut. Ya. Allah alam bisawab. Kan bisa jadi ketika proses penyembelihan, itu kan ada benturan-benturan ya, sehingga ada memar-memar di dalam anggota tubuh manusia di bagian sayapnya atau di bagian pinggulnya ayam. Ah, itu ketika ada benturan kan ada darah yang ada di dalam daging tersebut kelihatan memar warna biru atau warna merah gitu. Nah, itu termasuk bukan termasuk damam masfuha, darah yang mengalir, darah yang keluar dari anggota tubuh hewan yang kita sembelih. Jadi kategorinya adalah halal. Wallah bishawab. Oke, iya baik. Baik Pak Yai, terima kasih. Teman-teman semuanya, sampai sini ada lagi pertanyaan. Di raise hand sudah tidak ada, di kolom chat juga belum ada lagi. Saya hitung sampai 5. Satu, Ini ada satu lagi itu, tapi oke, sudah yang lama mana? dari Bu Oh, Nur dari atas. Fadilah ya.
Oh, maaf Pekerja sebentar Pak ya. SPPG di Polonia, kebanyakan Kristen. Jika terjadi ketidaksengajaan terkena najis pada bahan makan yang dilakukan oleh penjamah makan itu, bagaimana Mm-mm. hukumnya? Sedangkan mereka non-Muslim, tidak tahu Oke. yang mana halal, mana yang haram. Oke. Nur Fadila. Oke. Kalau SPBG ini sudah berkomitmen pada halal, maka harus ada kebijakan yang diambil yang disosialisasikan kepada pekerja. Termasuk pekerja yang non-Muslim ya, bahwa dia harus mengikuti semua kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, oleh pelaku usaha, termasuk bagaimana dia bersuci dari BAB atau BAK ya. Uh, Termasuk juga dia ya diwajibkan seperti ketentuan non-Muslim saat dia dalam ruang usaha di SPPG. Sebab kalau tidak nanti kita tidak bisa menjamin adanya kontaminasi silang. Uh, Kan kita nggak tahu apakah dia tangannya itu mengandung najis atau tidak saat akibat dari dia buang air kecil atau buang air besar. Dan dia nggak tahu apakah dia megang bahan makanan atau eh, sarana produksi. Sehingga harus diedukasi kepada semua pekerja, meskipun dia non-Muslim, harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan. Oke. Baik. Ya, Tadi ada yang raise hand, Mbak Widuri. Raisen iya Mbak Widuri lagi ya. Silakan Mbak Widuri. Oke, Mbak Widuri silakan. Sepertinya tidak jadi bertanya atau bagaimana Mbak Widuri? Maaf, tidak jadi bertanya, sudah ada jawaban Oh, di begitu. grup Oh, kecil. oke, oke. Siap. Makasih. Ini dari Baik. Fitria ya, Widuri. Fit. yang awalnya bahan makanan yang halal bisa menjadi haram karena adanya kontaminasi najis. Oh, ini jawabannya. Terus di bawahnya, Ini hujrah ya, Pak ya. jika suatu MBG Nah, Bang menyalurkan hujrah. makanan kepada anak-anak yang semuanya beragama Kristen, apakah itu harus diwajibkan halal atau bagaimana, Pak? Ya, BGN sudah berkomitmen bahwa semua SPBG, dapur SPBG itu harus bersertifikat halal. Uh, jadi harus mengikuti aturannya. Oke, ya. Baik. Kalau saya lihat lagi scroll sampai ke bawah, belum ada lagi belum ada lagi pertanyaan lagi, Pak Yai. Saya coba ya Pak Yai hitung raise hand aja. Oke, Ya, satu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan kasih ke MOT. Dua, tiga, empat, lima. Oke, sepertinya sudah selesai, tidak lagi pertanyaan. Baik, bagaimana Pak Yai? Apakah eh, Closing sudah cukup statement kan saja. pertanyaannya? oke, cukup. Nah, oke, baik. Ya, Baik, Bapak Ibu semuanya. silakan closing statement Pak Bismillahirrahmanirrahim Yai. ya. Ya, Oke, baik Pak Yai Miftal Huda, terima kasih atas paparannya. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan kita applause dulu untuk Pak Yai. Silakan react ya, kita tepuk tangan semuanya untuk Pak Yai. Terima kasih Pak Yai atas ilmu yang diberikan. Jawaban-jawaban sudah dijawab semua tadi dengan tuntas ya, Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita sebenarnya belum masuk ke jam 12 pas ya, tapi Alhamdulillah di sini tadi dari diskusi awalnya terus ke pertanyaan itu banyak sekali yang kita dapatkan ilmunya ya, dari mulai tadi responsif soal isu masalah fikih, kemudian Al-Quran dan sebagainya. Mari Bapak Ibu semuanya kita tutup ya. Oke, diskusi hari ini. Saya Rifa Samadul Saada. Oke, saya izin pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima dan kasih Bu izin Pak Diva, Yai. terima kasih Oke, Pak Yuk, Yai. ya, saya juga izin live ya. ya, Silakan, baik. silakan Pak Yai. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi